الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan waktu itu ada Adi bin Hatim berhasil ditangkap oleh pasukan sahabat, kemudian dibawa ke Madinah, dimasukkan ke masjid ke hadapan Rasulullah. Rasul tersenyum, tahu gak siapa yang kalian bawa? Dibilang kami nggak kenal. Maka dijawab oleh Rasulullah, yang kamu bawa ini kepala suku dari orang-orang yang selalu memerangi kita, namanya Adi bin Hatim, Sayyid Bani Hanif. Terkejut mereka, ini buronan yang banyak mengganggu kita. Lihat apa perilaku Nabi Muhammad terhadap buronan. Dipanggil sini, wahai Adi bin Hatim, kamu ada keinginan untuk masuk Islam? Dia bilang, lah, saya tidak mau. Kemudian beliau berkata, in taqtul dzadam wa in tamnun ala syakir. Kalau engkau membunuh orang yang berhutang darah. Tapi kalau engkau melepaskanku, engkau melepaskan orang yang tahu berterima kasih. Maka Nabi Muhammad SAW dengan hikmah beliau perintahkan, biarkan Adi bin Hatim kurung dia di masjid, ikat dia di masjid, jangan keluar dari masjid. Kenapa? Apa tujuannya? Agar di masjid dia melihat Rasulullah, melihat sahabat Rasulullah, melihat akhlak Nabi Muhammad, melihat akhlak para sahabat, mendengar bacaan dan lantunan Quran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya melihat dan mendengar. Hari kedua ditawarkan Islam, dia menjawab ucapan yang sama. Hari ketiga dia menjawab ucapan yang sama. Nabi pun mengatakan, baiklah engkau bebas, dilepaskan. Dan dia belum masuk Islam. Begitu dilepaskan, pertama yang dia cari air, dia mandi, kemudian dia bersih-bersih, kembali ke masjid, dan dia ulurkan tangannya, memegang tangan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, umdad jadak fa ini asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ulurkan tanganmu, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kenapa nggak masuk Islam dari kali pertama? Biar orang tahu dari awal, melihat wajah Nabi Muhammad, hatinya sudah luluh. Melihat akhlak Nabi Muhammad, hatinya sudah luluh. Akan tetapi dia nggak mau nanti dikatakan kalau dia masuk Islamnya itu karena dia dipenjara, karena dia takut, karena dia berada dalam intimidasi dan tekanan. Hingga ketika dia masuk Islam, lihat, Islam, iman, dan mahabbah tidak pernah terpisahkan. Bahkan seringkali Syekhana Al-Hayy Umar mengatakan, kebanyakan para sahabat, mahabbah lebih dulu sebelum iman. Bahkan mahabbah itu yang membuat mereka menjadi seorang mukmin. Hingga Adi bin Hatim membuat statementnya, Sayyid Bani Hanif tersebut, Thumamah bin Uthal, dia menyampaikan statementnya. Dia bilang bahwasanya Rasulullah, ma kana ala wajhil ard wajh abghad ilayya min wajhik wa qad asbah wajhuk ahabbul wujuh ilay kullah. Ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu. Sekarang wajahmu yang paling saya cintai. Dulu di muka bumi tidak ada kawanan yang lebih saya benci melebihi sahabat-sahabatmu. Sekarang sahabat-sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai. Ya Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya cinta kepada Nabi yang lain dilupakan, tetapi semua yang kaitan punya kepada Nabi Muhammad turut dicintai. Semua yang punya hubungan kepada Nabi Muhammad tetap dicintai. Termasuk sahabatnya Rasulullah. Jangankan sahabatnya Nabi atau keluarganya Nabi. Sampai batu atau tanah yang dipijak oleh Nabi Muhammad pun juga dicintai. Hingga Thumamah bin Uthal mengatakan, mu'allaf baru masuk Islam. Tetapi dalam sesaat mencapai tingkat keyakinan yang paling tinggi dan mahabbah yang paling tinggi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu di muka bumi ini tidak ada tempat yang lebih saya benci melebihi kampungmu, tempatmu, Madinah ini. Sekarang Madinah menjadi tempat yang paling saya cintai lebih daripada tempat saya sendiri.